Konflik Majapahit dengan Blambangan. Majapahit, sebuah kerajaan besar di Nusantara yang berjaya pada abad ke-14, sering digambarkan sebagai kekuatan dominan yang mengendalikan sebagian besar wilayah Indonesia saat itu. Namun, meskipun memiliki pengaruh yang luas, tidak semua kerajaan tunduk begitu saja di bawah panji Majapahit. Salah satu musuh bebuyutan Majapahit yang terus berusaha mempertahankan kemerdekaannya adalah Kerajaan Blambangan. Blambangan terletak di ujung timur Pulau Jawa, dikenal sebagai kerajaan yang kuat dan mandiri. Meskipun kecil jika dibandingkan dengan Majapahit, Blambangan memiliki posisi strategis dan hubungan kuat dengan kerajaan-kerajaan di Bali dan Lombok. Kerajaan ini sering dianggap sebagai benteng terakhir dari sisa-sisa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa, terutama setelah penyebaran Islam semakin meluas di wilayah barat. 1. Awal mula konflik. Konflik antara Majapahit dan Blambangan dimulai saat ekspansi Majapahit mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan Perdana Menteri Gajah Mada. Pada saat itu, Majapahit berusaha untuk menyatukan seluruh Nusantara, dan Blambangan dianggap sebagai penghalang bagi ambisi mereka untuk menguasai seluruh Jawa Timur. Majapahit menganggap Blambangan sebagai ancaman yang harus ditaklukkan. Gajah Mada dengan sumpah palapanya bertekad untuk menguasai seluruh Nusantara, dan Blambangan tidak luput dari rencana tersebut. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Majapahit untuk menundukkan Blambangan. 2. Perlawanan Blambangan. Namun, Blambangan tidak menyerah begitu saja. Kerajaan ini terkenal dengan keberanian dan ketangguhan pasukannya. Blambangan beberapa kali berhasil menghalau serangan Majapahit dan mempertahankan wilayah mereka. Mereka memanfaatkan medan yang sulit di ujung timur Jawa dengan pegunungan dan hutan lebat untuk melawan pasukan Majapahit yang lebih besar. Selain itu, Blambangan memiliki aliansi strategis dengan kerajaan-kerajaan di Bali dan Lombok yang memperkuat posisi mereka. Hubungan perdagangan dan militer dari kerajaan-kerajaan ini membantu Blambangan dalam perlawanan mereka terhadap Majapahit. 3. Perang yang tak berkesudahan. Perang antara Majapahit dan Blambangan tidak terjadi hanya sekali. Konflik ini berlangsung selama bertahun-tahun dengan berbagai pertempuran kecil dan besar. Meskipun Majapahit memiliki kekuatan yang lebih besar, Blambangan mampu bertahan melalui strategi perang gerilya dan dukungan dari sekutunya. Raja-raja Blambangan tetap teguh pada pendiriannya untuk mempertahankan kedaulatan kerajaan mereka. Mereka menolak untuk tunduk pada Majapahit dan berjuang dengan gigih demi kemerdekaan Blambangan. 4. Akhir konflik. Seiring waktu, kekuatan Majapahit mulai melemah, terutama setelah kematian Hayam Wuruk dan runtuhnya pemerintahan yang kuat. Perpecahan internal dan masalah politik dalam negeri membuat Majapahit kesulitan mempertahankan kekuasaannya di berbagai wilayah, termasuk Blambangan. Blambangan, meskipun terus digempur oleh Majapahit, akhirnya mampu mempertahankan kemerdekaannya hingga Majapahit mulai kehilangan pengaruh di Nusantara. Pada akhirnya, konflik ini lebih banyak dimenangkan oleh waktu
dan kemunduran Majapahit daripada oleh senjata. 5. Warisan Blambangan. Saat ini wilayah Blambangan dikenal sebagai Banyuwangi, di ujung timur Pulau Jawa. Meskipun Majapahit akhirnya runtuh, semangat perlawanan Blambangan tetap hidup dalam sejarah dan budaya lokal. Blambangan menjadi simbol perlawanan kecil yang berhasil bertahan dari gempuran kekuatan besar. Sebuah pelajaran penting dalam sejarah Nusantara. Sejarah seringkali diwarnai oleh kisah perlawanan dan perjuangan demi mempertahankan kebebasan. Blambangan, meskipun kecil, adalah contoh betapa kuatnya semangat sebuah kerajaan untuk melindungi identitas dan kemerdekaannya. Inilah yang membuat Blambangan tidak hanya sebagai catatan sejarah, tetapi juga sebagai simbol keberanian yang abadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian menyukai konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, agar lebih banyak lagi cerita menarik yang bisa kita bahas bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.